Assalamualaikum sob. Oke, jadi kali ini saya ingin membahas sesuatu yang bikin saya gemes gitu ya. Jadi kalau saya pribadi sudah mengenal yang namanya trading forex itu dari 2002 gitu. Bukan 2012 apa sebelumnya gitu. Saya lupa. Pokoknya udah lama, udah 10 tahun lebih ya. Dan di situ memang banyak dari zaman MT4, kalau saya MT4 trader ya, MetaTrader 4. Kalau sekarang udah 5, bahkan bisa di gadget. Kalau zaman dulu belum bisa di HP, hanya bisa melalui komputer, laptop gitu. Kalau sekarang udah makin canggih. Terus memang ada yang namanya robot trading ya. Jadi di sini saya ingin membahas tentang robot trading. Ini juga udah ada dari zaman dulu, tapi kenapa sampai sekarang banyak orang yang terjebak dalam robot trading, bahkan sampai kalangan artis yang mengiklankan robot trading. Di kita pun ada yang masuk ya, di saya ada tawaran. Kalau misalkan di saya pribadi kalau ada tawaran-tawaran gitu saya nggak mau, saya pasti nolak karena yang pertama itu uang orang. Uangnya itu biasanya minimal tuh 10 juta gitu ya. Kalau zaman dulu tuh 100 juta kalau sobat mau tahu di setiap trading itu ya. Kalau sekarang ada leverage. Jadi kita bisa dari 10 juta bahkan 1 juta pun udah bisa zaman sekarang. Jadi dipermudah semua. Jadi bukan masalah judinya ya di sini ya, tapi robotnya itu hanyalah script. Jadi script yang diatur berdasarkan trading seseorang. Misalkan orang tersebut trading dengan yang namanya indikator banyak, ada moving average, ada stochastic dan lain-lain. Banyak, saya pernah pelajari itu semua ya. Dan saya pun juga ikut seminar-seminar. Pada intinya kalau trading atau dagang itu ya kita harus membaca market gitu ya. Jadi ternyata memang market nih ya nggak cuma market chart yang ada di forex, ternyata market di dunia offline juga sama dibacanya seperti itu kan. Misalkan wah ini kayaknya bakal rame nih seblak nih, nah itu kita udah bisa melihat kan dari sebelum seblak itu benar-benar rame kita bisa buka usaha seblak. Itu contoh offline ya. Kalau di trading forex itu biasanya juga dilihat dari indikator, wah indikatornya mau naik nih artinya harga mau naik gitu misal contohnya. Tapi kalau saya pribadi nggak melihat dari indikator tapi langsung dari marketnya, biasanya sih di candlestick gitu ya. Nah untuk robot trading ini mereka mengambil angka-angka dari metadata tersebut, entah diambil dari moving average, entah dari stochastic, entah dari candle, entah dari apapun itu, intinya indikator yang ada di dalam sana yang mereka gunakan. Nah sebenarnya robot nggak salah juga sih. Robot itu diperlukan ya, ini robot trading ya, atau expert advisor, biasanya singkatannya EA atau EA gitu ya bahasa Indonesianya tuh saya ejak ya biar nggak salah paham. Jadi EA-nya ini kalau kita mau beli robot trading, kita harusnya tahu apa perhitungan yang ada di dalam sana. Ini saya coba menggunakan bahasa awam ya. Jadi kalkulasinya apa nih? Kenapa dia bisa open, kapan dia bisa open, kapan dia close, kapan dia cut profit, kapan dia cut loss, banyak gitu yang harus kita ketahui. Dan kita lihat juga secara real test ke belakang, maksudnya back test ya. Di forex itu ada back test. Jadi kita bisa lihat back testnya tuh. Jadi keuntungannya berapa. Biasanya memang robot itu yang nggak lama ya, jadi ada untung-untung tapi di saat rugi bisa habis duit ya. Dan ini dia, kadang duitnya ada yang habis karena robotnya tersebut, ada juga yang dibawa kabur sama ownernya, ada juga yang merasa ketipu. Nah ini dia yang bikin bingung. Jadi robot itu ya sama aja kayak kita trading tapi dibantu robot. Kalau misalkan memang itu kebiasaan trading kita, misalkan open jam 7 pagi, kita setting robotnya berdasarkan kemauan kita yang biasa kita memang trading selalu untung, misalkan buy jam 7 pagi terus sell jam 12 siang contoh aja ya. Nah itu selalu untung ya, kita tinggal bikin robot tersebut supaya kita nggak perlu manual buka komputer lagi, kita open, kita close, nanti kita close, kita take profit. Nah disinilah fungsi robot ngebantu kita untuk itu gitu, ngebantu dagang. Tapi yang terjadi di masyarakat adalah mereka hanya beli robot dan dikasih tahu untung misalkan 10%, untung 100%, bahkan 200% per bulan. Nah itu nggak bisa kayak gitu ya, ngebuang-buang duit yang ada. Dan banyak juga yang orang masuk ke forex itu hanya untuk ikut-ikutan, kayak misalnya punya uang 10M. Ini banyak ya, karena teman-teman saya banyak yang kena. Jadi MM-an memang hilang ya di saat mereka naruh 200 juta, 500 juta itu untung gede. Bahkan bisa 100% atau 200% tuh pernah tuh. Nah setelah mereka tambahin lagi duitnya itu habis. Ini ada yang menggunakan trader dari broker. Saya di sini tidak mau nyebut broker lokal atau broker luar ya. Jadi memang ada trader yang disediakan juga, bahkan yang dari luar Indonesia tuh ya. Kita juga bisa trading di sana. Kalau saya pribadi ya tradingnya di luar gitu ya. Dan nggak pakai trader luar, nggak pakai trader dari brokernya, habis yang ada uang kita ya. Jadi saya trading sendiri. Ini bukan berarti maksud saya menjelek-jelekan ya. Karena kalau kita lebih dalam lagi yang namanya broker itu ada 3 tipe. Ada broker bandar dan broker yang benar-benar dilempar ke market, ada yang hybrid sekarang ya. Jadi sebutan keren itu daily index, non daily index atau NDD, dan yang pokoknya hybrid ini biasanya yang kecil-kecil uangnya itu diputar sendiri sama brokernya gitu. Misalkan untung rugi ya ditanggung brokernya, tapi kalau misalnya transaksi besar biasanya dilempar ke market. Seharusnya broker ini ambil untungnya dari selisih yang biasa disebut namanya spread ya.
Jadi kita nyebutnya pip atau poin. Misalkan broker ngambil 5 poin. Di Indonesia itu broker lokal gede-gede ya, bisa 5 pip gitu ya, 5 poin dan diambil tuh. Jadi setiap transaksi udah minus langsung 5 poin karena dipotong fee. Ada juga yang bahkan setiap transaksinya dipotong lagi bisa sampai $5 gitu ya dalam satu lotnya, bahkan $50 gitu yang saya tahu. Nah, itu di Indonesia. Kalau di luar negeri bahkan banyak free-nya. Bahkan ada yang namanya akun syariah. Jadi tidak kena biaya menginap. Kalau di Indonesia ada, misalkan kita open sekarang, kita tahan seminggu, itu setiap hari kena perhitungan apa bunganya ya, minus. Kalau di luar negeri enggak. Misalkan kalau kita buy ya otomatis misalkan bunganya minus, tapi kalau kita sell ada bunganya plus gitu. Jadi beda-beda, walaupun kalau kita buy sama sell tetap aja gedean bunga yang minusnya lah kalau ditotalin gitu ya. Jadi ada beberapa sistem trading yang memang dilarang gitu. Kalau misalnya yang biasa-biasa robot pakai itu adalah Marty Angel atau averaging, itu yang bikin bangkrut ya. Jadi memang di atas kalau marketnya sideways itu bagus, sideways naik turun kita untung, tapi di saat marketnya ngetrend ya robotnya ngelawan arah terus dan habis lama-lama dana kita. Jadi ada orang yang merasa tertipu dananya habis karena berpikiran robot itu akan menguntungkan. Robot forex pada dasarnya enggak. Jadi robot forex ya nggak selalu untung juga gitu. Makanya kadang ada jam-jam di mana robot forex itu harus dimatikan. Jadi kalau misalkan di forex itu ada setiap hari Jumat minggu pertama ya, itu ada yang namanya NFP, non farm viral seingat saya, dan itu grafiknya akan dahsyat, bahkan bisa ratusan pip. Nah biasanya orang-orang yang pakai robot dimatikan, apalagi robot averaging, Marty Angel tuh benar-benar dimatikan. Dan nggak ada yang namanya robot holy gain, saya lupa lagi namanya. Pokoknya intinya robot forex yang selalu untung itu nggak ada. Jadi kalau kita mau beli robot, kita harus tahu semua algoritmanya seperti apa, kapan off, kapan on-nya, kita harus tahu. Jadi kita harus memahami market dulu sebelum beli robot, karena robot itu fungsinya sebagai asisten atau pendamping, bukan sebagai yang hal utama. Nah, yang dijanjikan apa ya? Ya gimana ngomongnya? Yang di luar sana yang bilang ini robot untung ini itu jangan dipercaya, karena kalau kita nggak paham apa itu forex ya, paham cara tradingnya ya jangan dibeli, habis uang kita ya. Jadi saya gemes juga sih, makanya saya bahas ini ya, apalagi sampai kalangan artis mau menerima. Kayaknya juga artisnya kurang gitu, pemahaman tentang trading tuh kurang. Jadinya karena di endorse ya diambil aja. Kalau saya pribadi yang namanya endorsean bet, terus endorsean situs judi, endorsean gitu, saya jujur aja saya tolak ya, karena ini menyangkut uang masyarakat gitu ya. Mendingan uangnya buat kita gitu ya, daripada dimasukin ke mereka, karena artis tersebut ya paling menerimanya uang endorse-nya doang. Ada sih memang beberapa yang jadi afiliasinya, kayak yang kemarin kena itu ya. Itu ya jadi afiliasinya, sebenarnya sebagian besar yang masuk ke sana tetap, dan sebagiannya masuk ke yang afiliasi atau menawarkan linknya tersebut gitu. Oke, mungkin di sini aja informasinya ya. Semoga aja banyak yang nonton video ini sehingga tidak terjebak lagi dengan yang namanya robot trading. Robot sih boleh sah-sah aja selama sobat bisa nih nyetir robotnya tersebut. Namanya robot yang nggak bisa dilepas, kayak mobil Tesla aja ya. Walaupun bisa nyetir sendiri ya, tapi kan nggak bisa kita lepas juga, karena Tesla juga ada yang tabrakan kan. Banyak juga salah sensor dalam mendeteksi siapa yang ada di depannya tuh kadang salah. Oke, semoga bermanfaat dan berguna. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.